Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, jam berapapun teman-teman online ketemu dengan channel Keluarga Perantau ya. Dan kali ini di Pojok Emak kita akan ngebahas sebuah topik yang viral banget dan jadi perhatian netizen akhir-akhir ini ya, yaitu kasus pembunuhan Vina Cirebon beserta teman prianya yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Nah, kita akan bahas kali ini di topik ini adalah terkait salah satu tersangka terpidana yang dijatuhi hukuman seumur hidup, yaitu Rivaldi alias Ucil. Jadi kita bahas Rivaldi alias Ucil ini pertama karena perannya ya. Jadi dia tuh sangat sadis sekali. Yang dilakukan terhadap almarhum Eki adalah menusuk dengan samurai ke arah dada sehingga mengakibatkan Eki tewas di tempat. Terus kemudian terhadap perlakuan dia terhadap Vina juga tidak kalah sadisnya. Setelah ikut serta dalam pemerkosaan bergilir terhadap Vina, dia kemudian menyabetkan samurai ke bagian belakang kepala Vina. Nah, sekarang kita akan lihat perkembangan kasus ini. Dalam perkembangan kasus ini, dalam menuju persidangan dan juga penjatuhan vonis, ternyata Ucil ini tetap aktif bermain medsos. Dan salah satunya yaitu melalui Facebook yang bersangkutan. Kita lihat ya aktivitasnya di medsos itu tanggal 27 Agustus 2016 itu kan sebenarnya kan hari peristiwa terjadinya pembunuhan. Nah, kita lihat unggahan si Ucil ini pada Desember 2016 sampai Mei 2017 dia masih aktif menuliskan status-statusnya, bahkan termasuk membagikan foto dia ketika berada di dalam penjara. Nah, ini kita lihat dari beberapa berita online ya yang ada di dunia maya. Kemudian pada tanggal 22 Desember ini contohnya 22 Desember 2016 Ucil ini menyatakan dalam status Facebooknya bahwa ada kalimat lengkapnya yang kita cuplik adalah bahwa dia menyatakan bahwa dia tidak akan membusuk meskipun berada di dalam penjara. Terus 21 April 2017 dia menuliskan kembali status unggahan di Facebooknya yaitu rutan kelas 1 Cirebon digoyang. Nah, bahkan sehari menjelang vonis dijatuhkan dia masih bisa mengunggah status dan menyiratkan bahwa tidak adanya rasa penyesalan yang terjadi, malah dengan bangga menyambut jeruji besi yang akan menantinya. Nah, itu dia. Sudah kejam sekali tindakannya. Terus kemudian tapi aktivitas yang di dunia maya yang dia unggah di dalam Facebooknya, bahkan sampai persidangan pun tidak ada menunjukkan rasa penyesalan sama sekali. Nah, yang jadi concern kita adalah satu, terdakwa terpidana Ucil ini berarti dia sudah menunjukkan bahwa satu, dia itu sudah benar-benar tidak ada rasa penyesalan sama sekali atas tindakan yang dilakukan terhadap kedua korban. Tidak ada rasa penyesalan, oke? Tidak ada satupun yang menyatakan minta maaf atau menyesal atas apa yang dia lakukan di dalam unggahan yang nampak ya. Terus kemudian juga dia itu tidak memiliki rasa empati dengan usianya yang pada waktu kejadian sekitar 20-an sekian ya, itu dia tidak menunjukkan adanya empati sama sekali. Dia bisa melakukan tindakan sadis seperti itu meskipun itu dilakukan berkelompok, tapi dia tidak merasa memiliki rasa empati terhadap korban ya. Sangat sadis apa yang dilakukannya, bahkan dia menjadi penyebab meninggalnya si Eki karena ditusuk seperti itu. Bahkan dia juga melakukan tindakan yang sadis seperti kita sebutkan di depan tadi. Kemudian dia tidak memiliki rasa jera. Dia tidak takut bahwa penjara itu menakutkan, tidak. Dia malah dengan senang, dengan bangga menyambutnya bahwa dia akan mampu survive dan bertahan di sana. Nah, semua hal-hal ini itu menyebabkan kita itu menjadi berpikir, layakkah orang seperti Ucil ini kemudian bisa mendapatkan keringanan? Jadi sebenarnya Ucil ini divonis mati, lalu mengajukan banding dan kemudian dijatuhi hukuman seumur hidup. Layakkah hukuman seumur hidup bagi seseorang yang tidak memiliki rasa empati kemanusiaan, yang tidak memiliki rasa jera, yang tidak takut pada hukum ya, karena tidak memiliki rasa jera dan menganggapnya biasa aja sebagai cobaan hidup gitu berada di penjara, bukan sebagai tempat untuk introspeksi, tidak, dan kemudian tidak memiliki empati, serta dia itu orang yang paling kita tekankan berulang kali adalah orang yang tidak memiliki rasa penyesalan terhadap apa yang dia lakukan. Layakkah orang seperti ini tetap diberi hukuman seumur hidup? Apalagi pasal perkosaan tidak dimasukkan di dalam dakwaan. Menjadi renungan kita bersama. Jangan sampai generasi muda kita atau ini menjadi contoh dan presiden buruk bagi generasi-generasi muda yang lain untuk bangga dengan perbuatan yang tidak baik dan untuk tidak memiliki rasa belas kasih di dalam hatinya. Jangan sampai Ucil-Ucil seperti ini bebas berkeliaran ataupun mendapat keringanan. Layakkah Ucil mendapatkan hukuman seumur hidup? Tulis di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe.